Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Rapina Sagita. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan kimia, angkatan tahun 2018, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yakni biokimia, yang diampu oleh Ibu Dina Fitria SPD MSI. Dan tidak lupa pula bantu like, comment, share video ini ya teman-teman. Karena like, comment, share dari kalian tuh sangat berarti buat saya. Terima kasih. Pada video ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu replikasi DNA. Nah, mungkin ada yang sudah familiar karena dari SMA juga sudah mempelajari, tetapi belum begitu mendalami. Nah, mungkin di sini akan membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami materi replikasi DNA ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lihat penjelasan berikut ini. Tonton sampai selesai ya, teman-teman. Oke, pada materi replikasi ini ada 4 pokok pembahasan yang saya ambil. Apakah itu? Yang pertama, ada definisi dari replikasi DNA. Yang kedua, ada komponen penting dalam replikasi. Yang ketiga, model replikasi. Dan yang terakhir itu ada tahap replikasi. Pembahasan yang pertama, definisi replikasi DNA. Apa itu replikasi DNA? Nah, replikasi merupakan peristiwa sintesis DNA atau autokatalisis, yakni kemampuan DNA untuk dapat menggandakan diri. Kemudian replikasi DNA ini dia dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama melalui proses menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA yang baru dengan molekul DNA yang lama. Nah, proses ini dia terjadi dipengaruhi oleh enzim helikase, enzim polimerase, dan enzim ligase. Kemudian, replikasi DNA ini dia bersifat semi konservatif. Maksudnya, untaian tunggal DNA bertindak sebagai cekatan untuk pembuatan untai-untai DNA yang baru. Seluruh untai tunggal cekatan dipertahankan dan kemudian untai-untai yang baru dibuat dari nukleotida. Oke, pembahasan yang kedua yaitu komponen penting dalam replikasi. Nah, terdapat beberapa komponen penting di dalam replikasi ini. Yang pertama, ada DNA cetakan. Nah, DNA cetakan ini maksudnya molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Berarti DNA dan RNA yang akan direplikasi ini disebut DNA cetakan. Kemudian yang kedua, ada molekul deoksiribonukleotida, yaitu DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Deoksiribonukleotida ini terdiri dari 3 komponen, yaitu basa purin atau pyrimidin, gula 5 karbon atau deoksiribosa, dan gugus fosfat. Yang ketiga, ada enzim DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Enzim DNA polimerase ini dia memiliki fungsi lain, yaitu mengkoreksi DNA yang baru terbentuk, membentuk setiap kesalahan replikasi, dan memperbaiki DNA yang rusak. Yang keempat ada enzim primerase, yaitu enzim yang mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang kelima, ada enzim heligase dan enzim girase, yaitu enzim pembuka ikatan untaian induk.
Yang keenam, ada protein SSB atau single strand binding protein. Molekul yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Dan terakhir itu ada enzim DNA ligase, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Oke, selanjutnya kita akan membahas model replikasi. Nah, pada model replikasi ini ada beberapa model. Yang pertama, ada model konservatif. Yang kedua, ada model semi-konservatif. Dan yang ketiga, ada model dispersif. Nah, ini merupakan gambaran dari tiga model tersebut. Pertama, kita bahas model konservatif dulu. Model konservatif ini ialah dua rantai DNA lama tetapi tidak berubah. Dia berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA baru. Replikasi ini dia mempertahankan molekul DNA dari lama dan membuat molekul DNA baru. Kemudian model semi-konservatif. Model semi-konservatif ini yaitu dua DNA yang lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA yang lama. Akhir pada model semi-konservatif ini, dia menghasilkan dua rantai DNA yang baru yang masing-masing mengandung satu rantai cekatan molekul DNA yang lama dan satu rantai baru yang hasil sintesis. Selanjutnya model dispersif. Model dispersif ini ialah beberapa bagian dari kedua rantai DNA yang lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA yang baru. Oleh karena itu, hasil akhir diperoleh DNA lama dan baru yang tersebar pada rantai DNA yang lama dan baru. Replikasi ini dia menghasilkan dua molekul DNA yang lama dan DNA yang baru yang saling berselang-seling pada setiap untainya. Dan pada replikasi konservatif ini, seluruh tangga berpelin DNA yang awal tetap dipertahankan dan akan mengarahkan pembentukan tangga berpelin yang baru. Sedangkan pada model semi-konservatif ini, dia tangga berpelin mengalami pembukaan terlebih dahulu, sehingga kedua untai polinukleotida akan saling terpisah. Namun, masing-masing untaian ini dia tetap dipertahankan dan akan bertindak sebagai cekatan bagi pembentukan untai polinukleotida baru. Sementara itu, pada model dispersif ini, replikasi dispersif ini dia kedua untai polinukleotida mengalami fragmentasi di sejumlah tempat. Kemudian, fragmen-fragmen polinukleotida ini dia terbentuk akan menjadi cekatan bagi fragmen nukleotida baru, sehingga fragmen lama dan baru akan dijumpai berselang-seling di dalam tangga berpelin yang baru. Materi selanjutnya. Oke, pembahasan yang terakhir, ini tahap replikasi. Tahapan replikasi. Nah, pada proses replikasi ini dalam molekul DNA dimulai dari suatu titik yang disebut dengan origin of replication atau ORI. Nah, pada titik ini DNA akan membentuk seperti gelembung kecil di mana ikatan hidrogen antara basa-basa terputus dan pasangan basanya terpisah. Helix mulai membuka uliran. Nah, replikasi DNA adalah suatu mekanisme penggadaan DNA. Nah, namanya juga replikasi ya, yang pasti tujuannya itu untuk membuat replikat dari DNA yang merupakan cetakan biru dari arsip-arsip penting pemerintahan dalam tubuh kita ini, itu umpamanya. Dan
Prinsip dari replikasi itu sendiri adalah memasangkan NTP atau nukleotida trifosfat baru pada rantai tunggal atau single strand DNA. Replikasi DNA ini dia penting agar DNA kita tidak termutasi. Pada proses replikasi ini terdapat pos-pos pengecekan di mana DNA polimerase mengecek kesalahan pada DNA baru. Nah, pada prinsipnya DNA ini dia merupakan rantai ganda-ganda yang basa-basa penyusunnya itu saling berkomplement, saling berpasangan yang hidup dalam harmoni. Nah, untuk bereplikasi double strand tersebut dia harus dipisahkan agar menjadi single strand DNA. Teman-teman bisa lihat gambar pada video ini merupakan tahapan replikasi. Dia kemudian setelah dia dipisahkan menjadi single strand DNA, dia akan berperan sebagai cetakan DNA dan ditambahkan basa nukleotida baru pada masing-masing strand, kemudian menjadi dua DNA yang baru yang sama seperti sebelumnya. Nah, pemisahan rantai ganda ini merupakan kerja dari enzim heligase. Enzim ini dia berjalan terus membentuk double strand DNA menjadi terpisah. Jika dianalogikan, prinsip kerjanya itu seperti resleting. Nah, rantai yang terbuka itu kemudian berikatan dengan protein SSB agar stabil. Setelah rantai ganda DNA dipisahkan, maka masing-masing dari rantai primer tersebut akan dibuat menjadi rantai DNA ganda kembali oleh enzim DNA polimerase. Penambahan basa untuk menjadi rantai ganda ini dilakukan dari urutan. Hal ini terjadi karena tiap-tiap basa baru itu hendak berikatan membawa 3 molekul fosfat pada ujung 3' primanya untuk menempel ke ujung 5' dari rantai primer. Maka basa baru yang hendak berikatan itu harus melepaskan 2 molekul fosfat untuk menciptakan energi agar bisa menempel. Kemudian, saat terjadi kesalahan, maka basa baru tersebut dapat dilepas dan dapat digantikan dengan basa lain yang lebih cocok. Nah, sedangkan andai kata basa baru yang hendak berikatan itu menempel dari sisi 3' dari rantai primer, di mana pada urutan 3' dari rantai primer terdapat 3 molekul fosfat dan pada sisi 5' itu dari basa baru hanya terdapat 1 molekul fosfat. Ya, jadi jika basa baru ini menempel, maka 2 fosfat yang dilepaskan itu harus dari rantai primer. Celahnya itu adalah saat terjadi kesalahan pemasangan basa nukleotida yang baru. Maka saat basa nukleotida yang baru dilepas, sisi 3' dari rantai DNA primer hanya tersisa 1 molekul basa fosfat. Jadi, tidak akan dimungkinkan adanya penempelan basa nukleotida baru lagi, karena tidak adanya 2 molekul fosfat yang dilepaskan untuk menghasilkan energi yang dipergunakan untuk menempel. Jadi itulah mengapa arah replikasi berlangsung dari 5' ke 3'. Baik, itulah tadi materi replikasi DNA dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika pada saya menjelaskan terdapat kesalahan saya menjelaskan itu ataupun ada kata-kata yang menyinggung. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan di video ini video ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami materi replikasi DNA ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.